Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir-akhir ini ada satu ritual kebiasaan dari masyarakat kita, yakni setelah Idul Fitri mereka berbondong-bondong untuk menziarahi kuburan para orang tua mereka atau saudara-saudara mereka yang sudah Allah Subhanahu wa taala panggil terlebih dahulu. Terlepas dari khilaf para ulama mengenai hukum mengkhususkan ziarah kubur di akhir Ramadan atau di awal-awal bulan Syawal. Namun kalau kita lihat, mungkin ada sebagian teman-teman kita yang insya Allah tidak mengkhususkan untuk berziarah kubur, namun mungkin ada kesempatan yang memang mereka miliki sehingga mereka berziarah kubur. Pada kali ini insya Allah kita akan sedikit membahas mengenai adab-adab berziarah kubur. Ya, yang pertama, teman-teman yang berbahagia, ketahuilah bahwa ziarah kubur merupakan ibadah yang dihukumi sunnah oleh para ulama, dan ini merupakan anjuran dari Nabi SAW. Ya, dalam beberapa hadis Nabi SAW mengatakan atau bersabda, zurul kubur, berziarahlah kalian ke kuburan. Dalam hadis ini Nabi SAW menganjurkan kita untuk berziarah kubur. Namun perlu diketahui teman-teman yang berbahagia, agar ibadah sunnah ini menjadikan ibadah yang berpahala, maka tentu kita harus memperhatikan beberapa adab atau tuntunan bagaimana seorang muslim berziarah kubur. Karena mungkin kita dapatkan di beberapa tempat itu banyak kaum muslimin yang tidak memperhatikan bagaimana tata cara ziarah kubur sebagaimana yang dianjurkan atau dicontohkan oleh Nabi SAW. Baik, yang pertama teman-teman, seorang penziarah kubur yang meniatkan berziarah kubur, maka yang pertama adalah harus meluruskan niatnya. Harus meluruskan niatnya untuk apa mereka pergi ziarah. Jadi sebelum beranjak pergi ziarah, bersihkan niat dan tujuan kita. Jadi benarkan niat dan tujuan kita untuk ziarah untuk apa? Karena ziarah kubur adalah merupakan ibadah agar bisa mengambil pelajaran, mengambil ibrah, kemudian bisa mengingat kematian dan bisa mengingat akhirat. Ini tujuan utama. Ini tujuan utama. Sehingga seorang yang ingin berziarah kubur, maka niatkan. Yang pertama adalah untuk ibadah, karena ini merupakan anjuran dari Nabi SAW. Yang kedua, niatkan untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran, bahwa ketika kita berada di tanah pakuburan, berdiri di atas kuburan-kuburan saudara-saudara kita memandangi kuburan-kuburan mereka, kita akan teringat kematian, kita akan teringat akhirat, kita akan teringat bahwa kita pun akan menyusul mereka. Nah, ini tujuan yang dianjurkan oleh Nabi SAW, sehingga tidak ada niat-niat yang lain, niat-niat yang lain yang bahkan niat-niat tersebut merupakan lawan dari akidah kita, akidah tauhid kita. Bahkan bisa menghancurkan atau menghilangkan pahala amal ibadah kita. Dalam pembahasan lain insya Allah kita akan bahas. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim, ala fazuruha fa innaha turaqqil qalb wa tadma'ul ain wa tudzakkirul akhirah. Atau kama qala Nabi SAW. Nabi SAW dalam hadis yang mulia ini bersabda, ziarahilah kubur
Sesungguhnya dengan berziarah kubur itu dapat melembutkan hati, meneteskan air mata, dan mengingat akan kehidupan akhirat. Nah, dalam hadis yang mulai ini dan juga hadis-hadis yang lain itu disebutkan tujuan kita untuk ziarah kubur, yaitu tidak lain adalah satu adalah untuk ibadah karena ini merupakan perintah dan anjuran Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua adalah bisa mengambil pelajaran dan ibrah agar kita mengingat kematian, mengingat akhirat, sehingga kita akan terdorong untuk bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, teman-teman. Yang kedua adalah adab kita ketika hendak memasuki tanah kuburan, hendaklah kita mengucapkan salam. Ya. Ini anjuran dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya, bagi orang yang memasuki tanah kuburan atau sekedar lewat saja pun itu dianjurkan untuk atau disunahkan untuk membaca salam kepada siapa? Kepada ahlul kubur dengan doa atau salam yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Assalamualaikum ahlal diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun wa nas'alullaha lana wa nas'alullahi lana wa lakum ala afiyah. Ya, dari sini diriwayatkan Ibnu Majah. Assalamualaikum ahlal diyar, semoga tercurah keselamatan kepada kalian wahai ahlul diyar, ahlul kubur, minal mu'minina wal muslimin, dari golongan orang-orang yang beriman dan orang-orang muslim. Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan insyaallah kami pun akan menyusul kalian. Wa nas'alullahi lana wa lakum al-afiyah, kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keselamatan, ampunan atas kami dan kalian. Nah, ini doa atau salam yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi ketika kita masuk ke tanah kuburan adalah kita mengucapkan salam. Yang ketiga, ya, apa yang dilakukan di tanah kubur? Adab selanjutnya adalah melepas alas kaki. Ya, alas kaki yang kita pakai ketika kita memasuki tanah kuburan dilepas. Ya, jadi tidak boleh kita pakai. Dan kemudian kita juga dilarang untuk duduk-duduk di atas kuburan. Nah, ini kita sering lihat. Ya, banyak di antara kaum muslimin yang tidak memperhatikan adab ini ketika mereka memasuki tanah kubur, bahkan tidak segan-segan mereka duduk di atas kuburan-kuburan yang lainnya. Faliyuzubillah, ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, sungguh kata beliau, aku berjalan di atas bara api atau pedang lebih, ya, atau aku ikat sandalku dengan kakiku, lebih aku sukai daripada berjalan di atas kubur seorang muslim. Masya Allah, ya. Jadi ini adalah adab yang ketiga, ya teman-teman, ya. Dan juga tidak boleh duduk di atas kuburan. Kata Nabi SAW, la tusallu ilal kuburi wa la tajlisu alaiha. Di sini dikatakan Imam Muslim, janganlah kalian sholat menghadap kuburan dan juga jangan pula duduk di atasnya. Ini adab yang ketiga yang mungkin kita lihat di sebagian tempat banyak orang-orang duduk dengan enaknya, dengan lenggangnya itu di atas kuburan. Kemudian adab keempat, tidak bercandaria atau berkata-kata yang batil. Nah, ini ketika seorang muslim masuk ke tanah kuburan, seharusnya dia merenung, memandang semua kuburan, ya, saudara-saudara kita yang telah Allah Subhanahu wa taala panggil lebih dahulu, dan kita pun sudah meyakini bahwa kita pun akan menyusul mereka. Maka kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala seharusnya diberikan semangat kembali, bukan di sana dibubui dengan canda tawa di kuburan. Faliyuzubillah. Kemudian yang kelima, mendoakan kebaikan, ya, untuk penghuni kubur, ya. Nah, ini mohon dipahami kembali, mendoakan kebaikan untuk penghuni kubur, bukan berdoa minta kepada penghuni kubur. Nah, beda, ya. Jika sifatnya adalah mendoakan, ya Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum, ya, doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, ya. Ya Allah, ampunilah mereka, berikan rahmat kepada mereka, lebarkan, luaskan kuburan mereka. Ini boleh karena mendoakan kebaikan, mendoakan ampunan, rahmat kepada mereka. Jadi bukan dibalik, bukan kita meminta kepada mereka, ya ahlul kubur, saya punya hajat demikian, mudah-mudahan saya diberikan
diberikan kelancaran. Oh, ini bukan. Kalau seperti ini namanya meminta. Kalau mendoakan adalah mendoakan ampun kepada mereka, mendoakan rahmat kepada mereka, dan mendoakan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Dan yang keenam, yang terakhir adalah tidak melakukan niyah, yaitu meratap. Ya, maka di sini ada hukum tersendiri. Ya, sebagian ulama ketika ditanya bagaimana hukum para wanita ketika berziarah kubur, maka para ulama mengatakan dengan dalil-dalil yang ada bahwa dibolehkan para wanita untuk berziarah kubur ya sesekali, karena mereka para wanita itu memiliki kelemahan hati, sehingga dikhawatirkan ketika mereka ke tanah kubur, mereka mengunjungi orang-orang yang mereka cintai, teringat kembali dan kemudian berbuat niyah dan meratapi, ya, mencabik-cabik muka, mencabik-cabik rambut dan seterusnya. Ya, namun tidak mengapa. Jadi hukum zurul kubur, ya, Nabi SAW mengatakan berziarahlah kalian kubur itu tidak dikhususkan untuk laki-laki saja, tapi untuk wanita pula. Hanya saja mungkin hukum untuk wanita sesekali boleh melakukan, tidak boleh sering-sering karena mereka memiliki kelemahan mental. Ya, demikian teman-teman yang berbahagia, dan tentu banyak sekali adab-adab ziarah kubur yang lainnya yang masya Allah ya tidak bisa kita sampaikan secara rinci, atau mungkin saya sampaikan beberapa saja secara acak ya, tidak tabaruk ya, tidak meminta berkah kepada orang yang meninggal. Ini merupakan kesyirikan akbar. Minta berkah kepada orang yang meninggal itu termasuk syirkul akbar. Kemudian tidak mengaitkan waktu ziarah pada momen-momen hari-hari tertentu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi tidak boleh mengkhususkan di hari Minggu, di hari Ahad, di hari Jumat, tidak. Kapan saja ketika teman-teman memiliki waktu yang luang, maka boleh meniatkan untuk berziarah kubur dengan niat yang tadi kita sampaikan. Adab-adab yang lainnya yang insya Allah mudah-mudahan di lain waktu kita akan sampaikan secara detail. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.